Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Hadi, motivator Tauhid Ilmiah. Kali ini memberikan motivasi tentang makhluk versus penyakit tanda petik COVID-19. Sudah hampir setahun Indonesia melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, guna menangkal dan menanggulangi COVID-19 atau Corona. Sejak Corona terdengar di media yang muncul di Wuhan, RRC, mungkin saya salah seorang manusia yang tidak pernah mempercayai itu. Bagi saya, penyakit itu sudah hal yang biasa, baik dia mewabah maupun tidak mewabah. Sebelum saya berbicara tentang penyakit, saya mau berbicara dulu tentang makhluk. Allah menciptakan alam semesta ini yang disebut makhluk itu komplit dengan rantai atau jaringan kehidupannya. Rantai kehidupan itu yang disebut dengan saling membunuh. Pembunuh terbesar dan tertinggi adalah manusia. Karena tanpa membunuh, makhluk hidup tidak bisa makan dan tidak bisa hidup. Harus melakukan pembunuhan terhadap jenis-jenis makhluk yang menjadi domain kebutuhan hidupnya. Jadi tidak ada orang hidup tanpa membunuh. Bahkan ternyata bukan hanya untuk hidup sebuah makhluk itu melakukan pembunuhan untuk mendapatkan harta tahta wanita saja. Manusia sering melakukan pembunuhan, minimal pembunuhan karakter. Kalau zaman kerajaan dulu, setiap orang kalau ingin jadi raja harus mampu membunuh dulu raja yang sudah ada. Karena kalau tidak, dia tidak akan kebagian jadi raja. Karena sistem kerajaan itu sistem turun-temurun. Jadi harus dieksekutor lewat revolusioner. Contoh, Ken Arok mau menjadi raja harus membunuh dulu Tunggul Ametung. Setelah dibunuh Tunggul Ametung, diambil kerajaannya, istrinya pun diambil, yaitu Kendeles. Begitu juga di zaman kemerdekaan.
namanya pembunuhan karakter atau pengambilan kekuasaan, bisa kasar, bisa halus. Itu terjadi di Indonesia. Begitu juga di luar negeri. Kalau di Indonesia, untuk mangkatnya Soekarno itu harus lewat revolusionernya Soeharto. Untuk menurunkan Soeharto harus revolusioner lagi, karena nggak terlalu besar-besaran, berbahaya banget. Lalu mereka sebut dengan nama reformasi, sebuah kata yang dimunculkan pertama sekali oleh Bapak Amin Rais. Saya dulu waktu masih kuliah ikut gerbong beliau. Dan sering action atas arahan beliau. Untuk reformasi dan suksesi, bahasa dari Pak Amin Rais, berhasil. Secara halus diambil oleh wakilnya, yaitu Bapak Habibie. Kemudian lebih halus lagi, lewat pemilu naik Gus Dur. Gus Dur diturunkan secara kasar, naik Megawati. Megawati mangkat secara halus, naik SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, tapi membekaskan sakit hati pada Megawati. Dan lebih halus lagi, lewat pemilu naik Bapak Joko Widodo. Yang pasti, yang jelas, ada unsur-unsur pemaksaan. Bisa pembunuhan fisik, melepaskan nyawa seseorang, dan bisa pembunuhan karakter namanya, dengan berbagai isu. Itu yang terjadi di Indonesia. Bahkan hampir semua dunia banyak melakukan hal demikian. Jadi gak heran kalau makhluk itu mau hidup, suka membunuh. Cacing makan larva, ikan makan cacing, ayam makan cacing, lalu manusia makan ayam dan makan ikan. Harimau makan rusa, rusa makan rumput. Pokoknya jaringan itu adalah lewat pembunuhan. Nah, makhluk itu sudah diciptakan oleh Allah, demikian ditakdirkan. Ketika Allah menciptakan makhluk A, makhluk B, itu termasuk juga makhluk halus. Makhluk halus di sini jangan diartikan makhluk gaib, tapi makhluk yang kecil yang nggak kelihatan dengan mata telanjang, tapi makin mikroskop, yaitu virus, bakteri, atau toksin dan sebagainya. Itu bersamaan. Kun fayakunnya Allah itu menciptakan makhluk itu pada waktu zaman dahulu itu hampir bersamaan. Dan sekarang tidak ada lagi makhluk-makhluk baru yang Allah ciptakan. Sudah selesai masanya. Tinggal lagi masa kehancuran atau kiamat. Salah satu makhluk yang halus tadi, yang sangat kecil, mikro, yaitu virus. Virus itu sudah ada sejak manusia ada,
itu sudah ada virus, bahkan sebelum ada manusia sudah ada virus. Karena binatang itu lebih dulu hadir daripada manusia. Karena semua itu adalah sarana. Jadi sarananya dan prasarananya lengkap dulu baru manusia itu diciptakan. Bukan manusia dulu baru diciptakan alam yang lain kayak bumi dan isinya. Tidak. Tempatnya dulu baru manusia diciptakan. Tapi transit dulu di surga. Menunggu akil balik. Karena Allah tidak akan menempatkan manusia lemah yang belum akil balik ke dunia. Nanti tidak bisa mengolah dunia ini atau alam ini atau bumi ini. Ternyata akil baliknya manusia, yaitu Nabi Adam dan Bunda Siti Hawa, itu dikarbit oleh iblis dengan menyuruh memakan buah terlarang yang mereka sebut dengan buah khuldi, buah kekal. Artinya kalau mereka itu makan buah ini, mereka berdua akan kekal di surga. Karena mereka rencananya bukan di surga. Surga hanya tempat transit. Nanti tujuannya diciptakan oleh Allah itu adalah di bumi, bukan di surga. Surganya buat transit. Ternyata karena dikarbit, dipercepat oleh iblis lewat buah tersebut yang Allah larang didekatin. Kenapa? Agar matangnya normal manusia itu, akil baliknya normal. Tapi karena dikarbit, belum umurnya, sudah keburu dewasa. Artinya dengan memakan buah tadi atau mendekati pohon tadi, itu akan menimbulkan syahwat, nafsu birahi, sehingga terlepas semua pakaian mereka. Jangan sampai terjadi persenggamaan di surga, maka buru-buru dibuang ke bumi. Artinya sudah matang meskipun dikarbit. Jadi kita ini dewasanya banyak karbitan. Termasuk kita punya anak-anak yang remaja. Belum umurnya udah matang. Kenapa udah matang? Karena banyak lingkungan yang menggoda. Seperti media-media elektronik dan media sosial. Bahkan lingkungan-lingkungan terdekat sudah menggembar-gemborkan namanya nafsu. Sehingga remaja-remaja sekarang cepat akil baliknya. Cepat dewasanya. Cepat punya nafsu syahwatnya. Karbitan juga namanya. Lalu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu ditempatkan di bumi, itu bumi sudah ada makhluk lain, termasuk virus yang namanya virus corona itu. Virus itu banyak jenisnya, sama kayak binatang-binatang mamalia. Mamalia itu kan banyak, ada sapi, ada kerbau, ada banteng, ada kambing, ada domba, ada kuda, banyak dan lain-lain. Virus juga gitu, banyak jenisnya. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan keganasan. Ada yang gampang mewabah, ada yang susah mewabah. Dan bersarangnya virus itu rata-rata memang dekat makhluk-makhluk yang gede-gede. Kayak di anjing, di kera, di ular, dan sebagainya. Makanya hewan-hewan yang demikian itu, yang saya sebutkan tadi, yaitu hewan-hewan yang menjijikan, yang makannya menyambar, binatang buas yang menerkam, pemakan daging, hidup di dua alam. Itu kenapa dilarang makanan demikian oleh Nabi? Itu sebenarnya makan makanan atau hewan-hewan yang tempat bersarangnya virus dan bakteri yang paling banyak. Makanya kita diarahkan memakan hewan ternak yang jumlah virus dan bakterinya amat sedikit. Ada amat sedikit. Sehingga tidak membahayakan diri kita dan tidak terjadi pembunuhan. Atau bahasa lainnya tidak mewabah. Tidak menjadi penyakit. Virus, bakteri, toksin itu semuanya
binatang atau makhluk, bukan penyakit. Tapi ketika dia meracuni diri kita, baru jadi penyakit. Kayak harimau, singa, atau hewan-hewan buas lainnya, ular, kala, itu bukan penyakit, sama dengan virus dan bakteri. Tapi setelah menghampiri diri kita, kita jadi sakit. Kalau hewan-hewan yang terakhir ini mengarah kepada fisik dalam yang mereka luar yang mereka hancurkan. Kalau virus bakteri, fisik dalam yang mereka hancurkan. Sehingga timbullah tumor, kanker, dan sebagainya. Atau sekarang kena penyakit COVID. Jadi jangan bilang itu makhluk baru. Bisa saja baru ditemukan dalam penelitian. Bisa juga namanya yang baru. Bisa juga nama lama direkayasa jadi nama baru agar menjadi wow oleh sebuah negara. Bisa saja RRC itu merekayasa awal mula terjadinya COVID di sana. Lalu mereka pula yang paling pertama aman. Bisa saja itu unsur rekayasa. Toh yang namanya virus sudah lama ada di alam ini, sebelum ada manusia. Banyak unsur bisnis, unsur politis, unsur ideologis, macam-macam unsur. Orang membuat sebuah gebrakan-gebrakan yang berbahaya, termasuk gebrakan pandemi COVID-19 ini. Karena virus itu ada dan sama gejalanya rata-rata dalam menyerang manusia, kita tidak perlu menspesialkan COVID-19. Mau COVID-19 maupun virus-virus lain termasuk bakteri, itu kalau menyerang tubuh manusia sama. Badan nyeri, badan panas, demam, pusing, tenggorokan gatal, batuk, sama. Tapi apakah kita bisa mengetahui bahwa penyebabnya adalah virus 19 atau corona itu? Setahu saya selama ini belum ada teknologi yang memastikan bahwa seseorang itu sebenarnya kena virus corona. Buktinya di mana-mana banyak kira-kira. Bahkan tanpa gejala pun dikerangkeng 2 minggu. Itu artinya berkira-kira. Bahkan yang udah gejala pun nggak jelas. Ada yang karena dia sudah punya penyakit sebelumnya lalu mati, dan bahkan yang nggak pernah punya penyakit sebelumnya nggak mati, mayoritas selamat. Sama dengan virus-virus lain. Jadi jangan mau terjebak, jangan mau jadi korban skenario-nya negara tertentu atau pihak-pihak tertentu. Saya dari awal sudah saya tantang. Mungkin saya salah satu manusia yang menantang program-program yang dibuat oleh negara dari bulan Maret yang namanya PSBB dan mengikuti protokol kesehatan. Pertama, saya tahu yang namanya hakikat makhluk, termasuk virus itu. Itu juga makhluk Allah. Yang kedua, saya banyak membaca, mendengar, melihat para ahli berbicara, yaitu ahli yang domain di bidangnya. Ada ahli biologi, bahkan ada ahli virus langsung, ada ahli farmasi, ahli dokter hewan, dokter penyakit dalam, dan berbagai keahlian yang independen, bukan yang dari pemerintah.
Karena kalau dari independen mereka berbicara belak-belakan apa adanya sesuai keilmuan. Tapi kalau sudah dari pemerintah berbicaranya banyak tanda petiknya. Payah kita percaya. Apa kata mereka? Virus itu memang bisa berkembang biak dengan cepat dan bisa menular. Sama dengan virus-virus yang lain. Tetapi perkembangan biaknya itu dengan iklim tertentu. Seperti dingin, sejuk, dan gelap. Kemudian cara penularannya dengan lompatan. Dilompatkan dari mulut ke mulut, atau dari mulut ke hidung, atau dari hidung ke mulut, dan ke mulut ke hidung ke hidung, atau lewat bantuan angin. Ketika orang bersin, batuk, atau berbicara dengan banter. Begitu cara penularannya. Dan itu maksimal 1,5 meter. Semeter pun aman. Cuma amannya 1,5. Jadi virus itu berkembang biaknya tidak sembarangan cuaca, tidak sembarangan tempat, dan menularnya juga tidak terbang kayak nyamuk. Kalau ada orang bersin, ya dengan cara masker aman, atau face shield, batuk, atau berbicara banter, boleh untuk pengamanan. Tapi kalau jaraknya lebih dari 100 meter, nggak perlu. Tapi kalau mau lebih protek, ya nggak apa-apa, dipakai saja. Tapi saya alhamdulillah selama ini langka sekali saya pakai, kecuali dipaksa ada hal tertentu, masuk lingkungan tertentu wajib pakai, ya saya pakai. Kalau tidak saya nggak pakai, karena saya tidak mudah terprovokasi. Karena saya banyak pakai otak, bukan pakai hati. Sudah tahu cara pengembangannya, sudah tahu cara penularannya, kenapa harus ketakutan? Bahkan sudah tahu pula cara penangkalnya. Apa penangkalnya? 1, punya kekebalan tubuh yang tinggi, imunitas. Terutama banyak mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E. Itu sumber imunitas tertinggi. Ada semua tahu lah apa itu makanan yang mengandung vitamin C dan E untuk imunitas. Yang kedua, jika Anda sakit, banyak mengkonsumsi obat antibiotik agar kuat, nggak mudah virus masuk. Yang ketiga ya seperti protokol kesehatan, jaga jarak 1,5 meter, pakai masker atau face shield, dan cuci tangan. Cuci tangan ini kaitannya adalah jika kita memegang sesuatu yang kotor, lalu mengesek mulut atau hidung, megang makanan, itu buat berjaga-jaga. Jadi kita tidak perlu khawatir yang berlebihan sampai ekonomi hancur, politik hancur, pertanian hancur, pendidikan hancur, bahkan agama pun hancur, nggak boleh sholat berjamaah, masjid banyak tutup. Apa-apaan itu kebijakannya? Kalau sudah jelas ciri-cirinya tadi, sifatnya, berkembang biaknya, penularannya, cara menangkalnya, seharusnya sudah aman. Tidak perlu berlebihan. Kalau ada yang mati itu wajar. Sebelum ada pandemi COVID-19, Anda boleh cek data kematian di negara ini. Grafiknya selalu meningkat. Karena konsumsi manusia itu sekarang banyak diracun. Beras diracun, buah diracun, air diracun. Apalagi? Semua diracun. Mie instan diracun. Semua dimasukkan bahan-bahan kimia, bahan pengawet. Itu racun.
Sehingga manusia sekarang lebih lemah daripada manusia dulu. Umurnya pendek-pendek dan cepat sakit, cepat mati. Sehingga rumah sakit di mana-mana banjir. Boleh lihat, hampir semua kota tuh banyak rumah sakitnya. Penuh terus. Seharusnya bukan rumah sakit yang diperbanyak, tetapi pemerintah membuat kebijakan membersihkan makanan dari yang namanya racun. Ini Badan POM kadang-kadang sekongkol dengan penjahat. Peternakan, pertanian, perhubungan yang memasuki ke dalam kota bebas asal dibayar. Kadang yang dimasukkannya makan makanan yang beracun, berbahaya. Jadi karena pembunuhan itu udah banyak, kematian juga banyak di Indonesia ini, juga di dunia. Cuman tidak diekspos, tidak langsung dikalkulasi berapa kematian hari ini, berapa kematian kemarin, berapa besok, berapa yang sakit. Nggak terdeteksi secara formal kayak sekarang. Kalau sekarang kan yang sakit didata, yang mati didata, yang di kerangkeng didata, lalu diekspos, mati sekarang sekian, yang positif sekian, yang sembuh sekian, data menaik. Kalau data kematian, data sakit manusia itu setiap tahun pasti meningkat, setiap hari pasti meningkat, nggak pun COVID pasti meningkat. Begitu juga COVID pasti meningkat. Tetapi apakah tingkat kematian setiap tahun dengan tingkat kematian selama COVID naiknya itu marginalnya hampir sama? Hampir sama, saya yakin hampir sama, meskipun saya belum lihat datanya. Kenapa? Karena kebanyakan rumah sakit itu memvonis orang itu COVID. Padahal sebelum kena ada namanya COVID itu orang itu udah sakit tahunan. Memang bisa jadi COVID memicu kena lemah staminanya atau daya tahan tubuhnya. Tetapi nggak bisa divonis COVID kematiannya. Dalam ilmu forensik aja kematian tuh perlu dilacak lewat forensik. Benar nggak kematiannya karena A karena B? Kalau sekarang tidak. Asal dia waktu sakit tuh ada panasnya, ada gejala-gejala yang kena virus, udah langsung bilang COVID. Padahal untuk COVID saja malaria. Malaria menghinggapi penyakit jantung. Sebelumnya kanker lalu dihinggapi oleh bakteri atau demam berdarah atau apapun namanya. Nggak terdeteksi dengan baik sehingga dibilang COVID. Apalagi ada isu kalau dibilang COVID katanya dibayar mahal oleh pemerintah, sehingga rumah sakit berlomba-lomba untuk memberitahu bahwa dia COVID. Bahkan ada saya dengar sekongkol dengan pasien supaya tanda tangan untuk mengakui COVID, lalu nanti dapat duit. Ini sudah unsur rekayasa, unsur bisnis dan politis. Maka dari itu nggak usah khawatir dengan yang positif, dengan yang mati. Itu sudah biasa. Coba kalau nggak ada COVID, lalu orang mati dulu kena panas, kena batuk, kena kerongkongan gatal-gatal, kepala pusing, nggak diekspos itu. Kita sekarang ada zaman COVID lalu diekspos. Cobalah dicuekin saja. Yang penting ikutin saja sementara ini prokes. Karena pakai masker termasuk lebih baik dari debu, dari racun, dari bakteri, dari virus. Tapi jangan ganggu orang yang berkumpul atau berkerumun. Karena aktivitas ekonomi itu identik dengan kerumunan. Kayak orang berdagang, baik berdagang fashion, berdagang makanan, sayur mayur, apalah namanya. Yang penting mereka pakai masker, sudah cukup aman itu. Masker saja udah aman, nggak perlu cuci tangan, nggak apa-apa. Jadi jangan larang orang berjarak, lalu PSBB, tidak boleh beraktivitas, sehingga ekonomi mati. Akhirnya orang lagi nanti bukan mati karena COVID atau pandemi, tetapi mati karena menjerit atau ekonomi. Sudah banyak sekali orang mati ekonomi setahun ini gara-gara PSBB. Jadi bagi Anda yang sama kayak saya percaya
bahwa COVID itu biasa saja, mari beraktivitas. Alhamdulillah saya hampir setahun ini aman-aman saja. Bahkan saya tambah sembuh. Dulu sebelum COVID saya sakit, habis kecelakaan. Bolak-balik saya ke rumah sakit. Pas COVID, saya di stop dulu ke rumah sakit. Akhirnya saya nggak diobatin lagi. Sembuh sendiri. Setelah sembuh sendiri, saya tidak pakai ikutin aturan prokes. Saya tidak pakai masker, saya tidak cuci tangan. Sekalipun setiap saya sholat, saya cuci tangan. Tapi tidak formal kayak mereka. Lalu, saya tidak menolak kerumunan. Saya berkumpul di mana-mana sama teman-teman, sama apa saja. Saya berkumpul. Yang katanya kalau orang sakit, orang yang di atas 50 tahun, orang jorok, orang yang berkerumun, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, orang lemah, gampang kena COVID. Alhamdulillah saya tidak. Karena saya menantang. Bahkan saya dalam kondisi berpuasa, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah puasa hari ke 77. Hari ini saya sudah berpuasa 77 hari non-stop. Seharusnya orang yang berpuasa yang lemah, yang bebas kemana-mana, kena COVID. Kalau bicara stamina saya, antibodi saya tinggi, saya nggak juga yakin. Karena saya juga gampang sakit kok. Tapi saya tidak mau ke rumah sakit. Saya dipitnah, bener-bener dipitnah. Nanti jadi COVID. Ntar di sana saya malah jadi mati. Banyak orang yang begitu. Jadi makin kita tantang, makin kita kuat, makin kita timbulkan power di diri kita, COVID itu tidak ada di diri kita. Tapi semakin kita takut, kita cemas, kita was-was, kita pikiran, kita grogi, kita gamang, kita kagok, dan lain-lain, justru membuat mental kita jadi lemah. Kalau mental kita lemah, fisik kita pun jadi lemah. Kalau fisik kita lemah, virus, bakteri, toksin gampang menggerogoti diri kita. Sehingga kalau diri kita digerogoti oleh makhluk kecil ini, makhluk halus ini, maka kita pun gampang jadi sakit. Lalu diponis oleh pihak rumah sakit karena COVID-19. Padahal belum tentu virusnya virus corona. Bisa juga virus Corolla, virus Vios, virus Avanza, virus macam-macam merek-merek Toyota atau mobil lain. Jadi kuatkan diri, semangat, jaga mental, akal, mental, moral, fisikal, semua plus material kita kuatkan sehingga kita tidak sakit. Himbauan saya kepada negara, kepada pemerintah Umaro, saran saya, lupakan soal pandemi COVID-19, fokus pada ekonomi,
2021. Bangkitkan kehidupan umat. Selamatkan umat dari kemiskinan dan kejahatan serta kebodohan plus keserakahan. Sehingga semua masuk surga. Kenapa? Karena kalau selamat di dunia ini, peluangnya besar untuk bisa masuk surga. Karena ibadah pun sulit kalau kita kayak begini, dikerangkeng oleh negara, tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi dengan maksud saya melupakan tentang pandemi, bukan berarti cuek 100%. Mau pakai prokes silakan, tapi prokesnya jangan berlebihan, cukup masker saja. Jangan dilarang orang beraktivitas, berkumpul, berkerumun. Masker saja sudah mampu. Kalau mau dipaksakan, nggak pakai masker nggak apa-apa. Siapa takut? Bukan saya sombong, tetapi karena saya yakin kepada Allah. Dan saya percaya sama omongan para ahli tentang hakikat virus, yaitu ahli di bidangnya. Dan terbukti setelah saya mengikuti omongan para ahli virus, saya sehat. Saya tidak kena COVID. Jadi sekali lagi, kalaupun virus itu bersemayam di diri kita, karena virus itu kalau mau hidup harus makan. Dan makanan virus itu adalah makhluk-makhluk kayak kita juga. Sama kayak harimau, kalau mau hidup harus makan. Makan rusa, makan babi. Virus juga harus makan, ya makan manusia salah satunya. Nah, supaya kita nggak jadi korbannya si virus, dimakan sama virus, ya kita jaga daya tahan tubuh kita. Karena penangkalnya si virus itu adalah daya tahan tubuh atau imunitas. Jaga pola makan, pola gerak, pola tidur, pola pikir, pola rasa. Semua ditata biar kuat. Kalau kita kuat, virus lemah. Kalau kita lemah, virus kuat. Karena sudah takdirnya manusia itu dimakan virus. Jadi tidak perlu ketakutannya luar biasa. Biasa saja. Orang namanya cari makan, virus kan cari makan. Yang penting jangan dikasih makan diri kita. Ya itu tadi imunitas. Jaga kesehatan. Kalau kita panik, ekonomi hancur, virus makin merajalela karena kita jadi lemah. Stres. Orang stres itu gampang diserang oleh virus karena badannya akan lemah. Mari bangkit, bangun negara ini, bangun negeri ini, tanah air rahmatan alamin. Jangan terprovokasi oleh RRC, termasuk aspek-aspek liberal kapitalis yang ada di Eropa dan Amerika itu. Karena mereka suka saya dengar mengancam kalau kita tidak melaksanakan prokes. Kenapa kita harus takut sama mereka? Udah saya jalan ke normal seperti dulunya, seperti tidak ada virus. Orang sakit obat biasa saja. Gak usah dibesar-besarkan. Penyakit nular itu biasa di mana-mana. Dan bukan hanya virus, banyak penyakit nular itu. Bukan hanya COVID-19. Banyak. Dan itu makhluk Allah. Dia punya hak. Kita pun punya hak. Jadi selaku kita makhluk hidup yang berpikir, bersikir dan berkarir, marilah bertindak, mengambil keputusan, mengambil kebijakan yang arif dan bijaksana. Sampai kiamat, itu virus juga bakal hilang.
Kalau kambing bisa hilang kalau nggak ada budidaya. Ayam bisa hilang. Virus nggak bisa hilang. Karena makhluk kecil yang berkembang biaknya gampang pun langsung jutaan. Jadi sampai kiamat, virus itu, termasuk virus corona itu tidak akan pernah hilang. Kalau kita tersandra oleh COVID-19, berarti otomatis kalau kita ikutin si COVID ini, berarti sampai kiamat kita tersandra. Karena gak bakal pernah hilang. Apa mau tersandra sampai kiamat? Belum kiamat, negeri ini udah hancur. Perang. Karena di mana-mana kelaparan. Marah di mana-mana. Timbul kejahatan di mana-mana. Itu efeknya. Dan khusus yang mau beribadah sholat Jumat atau berjamaah, lanjutkan, jangan takut. Saya lihat 2 minggu ini masjid tutup. Beberapa masjid yang saya temukan tutup ketika Jumatan. Itu orang gila. Dia takut sama isu ketimbang takut sama Allah. Kalau terang-terangan itu binatang atau virus di depan kita, lalu kita tidak bisa ke masjid, sah. Kita nggak jadi Jumatan. Hujan besar, nggak bisa kita pakai payung apapun. Mantel apapun susah. Hujannya dengan angin puting beliung, sah. Virus nggak kelihatan juga sah. Tetapi virus itu masih isu dan masih bisa diatasi. Nggak usah kita mencegah beribadah kepada Allah. Memang Allah di zaman-zaman Nabi sebelumnya sering menghimbau cara menghadapi wabah-wabah penyakit. Tapi tidak pernah Allah menggariskan dalam wahyunya jangan beribadah. Nggak pernah. Termasuk di Al-Quran juga. Nggak pernah. Yang penting hindari. Bukan berarti menghentikan ibadah. Tidak ada pengganti sholat Jumat dengan zuhur hanya dengan alasan isu COVID. Saya katakan ini isu karena tidak pasti. Isu COVID tidak bisa menggantikan Jumat dengan zuhur. Jangankan dengan zuhur, dengan jamak qashar aja kagak bisa. Apalagi dengan zuhur doang. Yang bisa digantikan sama jamak qashar hanyalah dalam urusan-urusan emergensi atau darurat dalam urusan bepergian. Itu pun kalau kita nggak bisa. Kalau kita bisa ya lebih baik sholat Jumat. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa jamak qashar. Tapi tidak ada Jumat diganti zuhur, itu tidak ada dasar hukumnya. Memang soal teknis sah-sah saja, bebas. Soal ibadah itu bagi saya bebas. Mau dia nggak Jumat, dia mau Jumat, mau dia ganti zuhur, mau Jumatnya 10 kali pada hari itu, atau dirapel Jumatnya minggu depan 2 kali Jumatan, bagi saya no problem. Itu teknis. Ibadah itu sebenarnya teknis. Hak tiap orang. Kita nggak boleh bercampur. Cuma saya hanya menghimbau biar lebih sempurna ibadahnya. Bagi saya, kalau yang bertentangan itu akidah tauhid, baru saya ikut campur membenahi. Jika tidak, lakum minkum waliyadin. Tapi kalau non akidah tauhid, orang aneh-aneh, berbeda luar biasa, macam-macam, teknis ibadahnya macam-macam, tidak peduli bagi saya. Karena ibadah sifatnya pribadi, personal kepada Allah. Jadi nggak pernah saya urus. Kalau ada seorang jamaah bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, semua silakan kalau mau mengikuti Ustadz itu. Tapi Ustadz lain juga punya banyak versi, nggak hanya Ustadz itu saja. Lah Anda tinggal pilih mau versi Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Imam A, Imam B, Imam C, terserah. Atau pribadi terserah. Jangan bilang kalau berbeda sama Ustadz ini salah, wudunya salah. Wudu itu nggak ada yang salah.
Yang penting dia bersuci, udah. Sholat. Tidak ada najis. Yang penting intinya tidak ada hadas dan najis. Mau wujud duduknya aneh-aneh, entah-entah macam mana modelnya, biarkan saja. Kalau dia bilang yang sempurna itu yang A, ya silakan ikut dari si A. Yang sempurna si B, silakan. Bagi Allah itu adalah sholat dengan sucian. Suci jiwa, suci raga, suci pakaian, suci tempat. Macam-macam bentuk wudhunya, bahkan macam-macam bentuk sholatnya silakan. Karena yang membuat sholat itu menjadi waktu-waktu, menjadi sekian-sekian, atau nama-nama sholat, termasuk puasa, nama-nama puasa, waktu-waktu berpuasa, atur-atur berpuasa, membatalkan puasa, membatalkan pahala, itu semua versi-versi manusia. Mau Anda sholat setiap detik, silakan. Apapun nama sholat yang Anda beri nama. Mau puasa setiap hari, silakan. Apapun namanya yang mau Anda beri. Kayak saya puasa setiap hari. Alhamdulillah kali ini non-stop 7 hari. Kalau biasanya lompat-lompat. Allah mewajibkan berpuasa bagi yang mampu. Jangan di schedule, harus Ramadan wajibnya, harus Safar, harus Rajab, harus Syawal, harus Sya'ban. Wah, macam-macam. Tidak ada begituan, itu buatan-buatan manusia saja. Meskipun dia bilang itu dari hadis, silakan saja. Nggak saya larang dan nggak saya salahkan. Dan juga jangan nyalakan saya, karena ibadah itu pada Allah sifatnya pribadi. Hadis pun susah kita percaya apakah itu memang dari Nabi atau tidak. Karena hadis disusun 2 abad setelah Nabi tiada. Yang penting tidak bertentangan, silakan. Nah, saya juga puasa setiap hari, saya juga gak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi demikian. Jangan ibadah terhalang oleh COVID. Dan jangan ekonomi hancur oleh COVID. Jangan urusan sosial masyarakatan hancur karena corona. Politik roboh. Pendidikan amburadul gara-gara virus. Jangan itu dijadikan kambing hitam. Jadi kalau Anda kayak saya, negara kayak saya, pemerintah kayak saya, parlemen kayak saya, semua kayak saya, pasti kita aman, kita nyaman, kita sukses, kita sehat, kita berpendidikan, kita jaya, dan kita masuk surga. Amin. Demikian motivasi saya kali ini tentang makhluk versus COVID-19 atau virus corona. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.